Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami perihal peternakan kambing etawa Mukarramah Farm. Anggota kami yaitu Manu Ceroni dengan saya sendiri, Rifa Ustatan Hasanah, Melita Trizeki, Salsabila Rizky Auli, Queen Pamela, Agung Prayogi, dan Melantina Nur Husna. Pertama-tama kita akan bahas latar belakang dari wawancara kami ini. Peternakan kambing etawa perah yang ada di Indonesia memiliki banyak tujuan, salah satunya yaitu untuk memenuhi permintaan konsumen. Hal tersebut menjadi peluang usaha bagi para peternak untuk terus meningkatkan produktivitas dan mendapat keuntungan. Namun di Indonesia, keberadaan susu kambing etawa belum ekseksis susu sapi. Oleh karena itu diperlukan lebih banyak pengembangan peternakan susu kambing etawa. Susu kambing etawa memiliki segudang manfaat untuk tubuh karena mengandung tinggi protein, enzim, dan vitamin A. Susu kambing etawa juga dapat menyembuhkan banyak penyakit seperti alergi, asma, kolesterol, asam urat, diabetes, MAC, dan lain-lainnya. Salah satu peternakan kambing etawa di Indonesia yaitu Mukarramah Farm yang ada di Dusun Karungon, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Peternakan ini didirikan oleh Bapak Najib pada 3 tahun yang lalu. Peternakan ini didirikan karena memiliki prospek ekonomi yang bagus. Tujuan dari kami untuk mencari Mukarramah Farm ini yaitu untuk mengetahui penawaran dan permintaan konsumen serta kebijakan harga susu kambing etawa di daerah Magelang. Dan manfaat wawancara kami ini yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa mengenai peternakan kambing etawa. Profil peternakan. Profil pemerahan susu kambing etawa ini bernama Mukarramah Farm yang beralamatkan di RT 2 RW 7 Dusun Kawungan, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Peternakan ini buka setiap hari dari pukul 8 sampai 16.30. Jumlah populasi kambing etawa di peternakan ini sebelum adanya pandemi adalah sekitar 50 ekor. Sedangkan distribusi susu kambing etawa sendiri sudah ke berbagai daerah, contohnya ke Temanggung hingga Cirebon dengan menggunakan ekspedisi Paksel. Untuk sejarahnya, sejarah peternakan di dunia itu dimulai sejak terjadinya domestikasi hewan atau budidaya hewan agar dapat dipelihara dan dimanfaatkan manusia. Dalam proses yang dimulai sekitar tahun 13.000 sebelum Masehi, berbagai jenis hewan mulai didomestikasi pada saat dan tempat yang berbeda-beda dalam sejarah. Yang meliputi kegiatan beternak itu diantaranya ada pemberian makanan, pengembangbiakan untuk mencari sifat-sifat unggul, pemeliharaan, penjagaan kesehatan, dan pemanfaatan hasil. Nah, sedangkan sejarah adanya peternakan Mukarramah Farm ini itu merupakan bisnis ketiga dari Bapak Najib. Bapak Najib ini sebelumnya memiliki bisnis servis elektronik dan juga pembibitan. Namun setelah berkeluarga, Bapak Najib harus mempunyai income yang tetap sehingga beliau memilih usaha untuk berjualan susu kambing etawa ini. Pada saat awal usahanya, beliau mempromosikan susu kambing itu melalui door-to-door, presentasi ke toko dan juga pasar, hingga melalui sosial media. Beliau mempunyai 3 karyawan yang memiliki tugas masing-masing. Untuk karyawan pertama, bertugas untuk memberi rumput, serta pakan kambing, membersihkan kandang, dan memerah susu. Karyawan yang kedua, itu karyawan yang bertugasnya di hari Minggu untuk mencari pakan. Sedangkan karyawan ketiga bertugas menjaga dan merawat lahan rumput Bapak Najib di daerah lain. Kambing-kambing etawa milik Bapak Najib ini mempunyai 2 jenis pakan, yaitu rumput dan juga sentrat. Hasil wawancara. Yang pertama ada penetapan harga susu. Penetapan harga susu di Mukarramah Farm ini dipengaruhi oleh suatu kebijakan pemerintah yang memberi label BPOM pada susu etawa. Jika susu sudah BPOM, maka harga susu etawa bisa mencapai Rp40.000. Namun, susu kambing etawa milik Pak Najib belum memiliki BPOM, sehingga dijual seharga Rp25.000 per liter.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga susu Etawa mencakup yang pertama ada pakan ternak. Pada saat harga pangan ternak milik naik, maka otomatis harga akan naik untuk meminimalisir kerugian. Yang kedua itu ada branding. Pada saat susu yang sudah memiliki brand atau nama sendiri, maka akan mudah untuk dipasarkan dan diedarkan ke supermarket, sehingga peternak bisa mematok harga yang lebih tinggi dibanding peternak lokal. Yang ketiga ada daerah. Setiap kota memiliki harga edar susu yang berbeda-beda. Misal di Cirebon, susu kambing Etawa seharga 40.000 per liter. Sedangkan di Magelang hanya berkisar antara 15.000 hingga 25.000 per liter. Yang keempat ada permintaan konsumen. Pada saat permintaan susu Etawa dari pabrik banyak, hal tersebut memiliki kemungkinan untuk menurunkan harga susu kambing Etawa. Sedangkan untuk permintaan dari konsumen, perorangan atau toko harganya tetap, yaitu seharga Rp25.000. Pengecekan kesehatan kambing Etawa di Mukaromah Farm dilakukan setiap beberapa hari sekali agar kualitas susunya tetap terjaga. Apabila ada kambing yang sakit, maka akan didatangkan dokter hewan. Kambing-kambing Etawa ini juga diberikan jamu atau obat secara berkala supaya tetap sehat. Permintaan konsumen. Permintaan konsumen bisa dibilang tinggi karena sudah banyak pelanggan tetap di peternakan susu kambing Etawa ini. Bahkan menerima banyak permintaan dari luar kota juga. Permintaan susu Etawa ini dijual dalam berbagai bentuk kemasan. Susu Etawa dalam bentuk cair untuk perorangan dapat dibeli dengan harga Rp25.000 per liternya. Dapat pula dibeli dalam bentuk botol atau 1/4 liter seharga Rp10.000. Sedangkan permintaan susu Etawa dari pabrik berupa susu yang sudah beku seharga 15 hingga 17.000 per liter dalam bentuk kemasan plastik. Biaya operasional peternakan. Pangan utama kambing Etawa adalah hijauan atau rumput olahan yang ditambahkan pelengkap yaitu konsentrat organik. Satu kambing per hari membutuhkan dana atau pangan sebesar 5.000. Gaji pokok untuk karyawan harian sebesar 1.500.000 per bulannya. Itu tidak termasuk uang bonus dan uang lemburnya. Biaya uang lembur untuk karyawan sebesar 50.000. Karyawan mingguan bekerja hanya di hari Minggu dan gaji per hari sebesar 50.000. Sedangkan satu karyawan yang bertugas mencari pangan ternak untuk 1 minggu sekali digaji per hari dengan besaran yang sama seperti karyawan mingguan, yaitu sebesar 50.000. Berikut merupakan total pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh Mukaromah Farm dalam per bulannya. Ada perinciannya sebagai tabel di samping, dan untuk total biaya per bulannya yaitu sebesar Rp3.655.000. Yang pertama, jenis pengeluaran. Pakan kambing atau konsentrat, jumlahnya Rp750.000. Gaji karyawan Rp1.900.000. Alat kebersihan seperti masker, sarung tangan, dan lain-lain sebesar Rp170.000. Obat-obatan seperti penisilin, antibiotik, Ivomax, dan lain-lain sebesar Rp210.000. Kemasan botol susu 1/4 liter, Rp500 kali 500 buah, Rp250.000. Kemasan plastik susu 1 liter, Rp750 kali 500 buah, Rp375.000. Jadi total biaya per bulan adalah Rp3.655.000. Next. Pendapatan Mukaromah Farm. Yang pertama, 15 liter susu Etawa per hari kali Rp25.000 kali 30 hari. Jumlahnya Rp11.250.000. Kotoran sapi terjual 2 kali dalam seminggu kali 4 minggu. Jumlahnya Rp144.000. Yang ketiga, pendapatan kotor per bulan, totalnya Rp11.394.000. Biaya pengeluaran per bulan Rp3.655.000. Jadi pendapatan bersih per bulannya Rp7.739.000. Harga 1 liter susu kambing Etawa adalah Rp25.000. Dalam sehari, Mukaromah Farm bisa menghasilkan sekitar 1,15 liter susu karena masing-masing kambing Etawa menghasilkan 1 liter susu. Dalam sehari, Mukaromah Farm memperoleh omset kurang lebih Rp375.000, belum dikurangi biaya tenaga kerja dan biaya pakan.
Selain itu, Mukarramah Farm juga menjual kotoran kambing Etawa. Kotoran itu dijual sekitar 2 kali dalam seminggu dengan harga 18.000 per karungnya. Kotoran itu akan dijual kepada petani atau para pemilik kebun. Proses pengemasan susu. Yang pertama, langkah pertama dalam memerah susu kambing dengan mempersiapkan alat perah susu yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Yang kedua, lalu menempatkan alat perah pada susu kambing dan memerah secara perlahan. Yang ketiga, setelah ini melakukan 2 kali penyaringan melalui penyaringan mikro dan tahap kedua melalui penyaringan stainless yang dimana bermanfaat untuk mengurangi mikroba di dalam susu kambing Etawa sehingga menjadi lebih higienis. Yang terakhir, kemudian dikemas dengan menggunakan botol plastik. Ketahanan produk. Bila susu kambing disimpan di dalam freezer, maka dapat bertahan selama 6 bulan. Bila di dalam kulkas, hanya bertahan selama 3 hari. Hambatan yang dialami oleh Bapak Najib dalam mengelola hasil susu kambing Etawanya terletak pada keterbatasan lahan yang tidak cukup untuk menghasilkan pangan kambing sendiri, sehingga pengeluaran untuk membeli pangan kambing Etawa itu cukup besar. Tantangan dalam menjaga susu Etawa tetap higienis membutuhkan usaha yang lebih, khususnya dari kebersihan diri peternak dan kebersihan alat perah susu yang tentunya membutuhkan modal tidak sedikit. Kemudian kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, teknik usaha ternak kambing yang dilakukan Bapak Najib menggunakan kambing yang berkualitas sehingga output susu kambing Etawa yang diperoleh berkualitas juga. Untuk usaha ternak yang dilakukan masih dengan cara yang sederhana serta bersifat tradisional dengan jumlah kambing siap perah sekitar 15 ekor. Pengetahuan tentang pemeliharaan ternak ini diperoleh berdasarkan pengalaman dan penelitian atau pendidikan informal. Pemeliharaan dilakukan dengan melepas ternak sapi di area kandang saja pada pagi dan sore harinya. Yang kedua, usaha ternak yang dilakukan Bapak Najib memberikan pendapatan bersih untuk 1 bulan sekitar 7 juta rupiah yang diperoleh dari penjualan susu kambing Etawa. Yang ketiga, naik turunnya harga susu kambing Etawa dipengaruhi diantaranya pangan, branding, daerah, dan juga permintaan konsumen. Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulis memberikan saran agar dapat meningkatkan lagi jumlah kambing yang siap perah. Dengan adanya penambahan ini juga membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan juga meningkatkan pendapatan peternak. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kekurangan mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.